Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kandang Bahari, channel yang memberikan informasi seputar peternakan. Baik teman-teman peternak dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang manfaat daun singkong dan juga bahaya daun singkong ya teman-teman. Nah, daun singkong ini sangat bermanfaat bagi ternak ya teman-teman, yaitu bagi domba ataupun kambing karena mengandung protein yang sangat tinggi. Namun di balik manfaat daun singkong ini juga mengandung toksin atau racun sianida ya teman-teman. Oleh karena itu dalam pemberiannya sebaiknya daun singkong ini dilayukan terlebih dahulu atau bisa juga diproses menjadi silase ya teman-teman. Namun pada umumnya untuk peternak-peternak tradisional, daun singkong ini banyak diberikan dalam keadaan segar ya teman-teman. Nah tentu hal ini bisa berdampak buruk pada domba ya teman-teman ataupun kambing, bisa mengakibatkan keracunan sehingga domba atau kambing tersebut bisa mati. Namun kebanyakan peternak tradisional banyak yang mengatakan bahwasanya menggunakan daun singkong segar ini aman bagi domba mereka atau bagi kambing mereka, dikarenakan kambing atau dombanya sudah terbiasa. Memang benar ya teman-teman, ada domba atau kambing yang sudah terbiasa diberikan daun singkong ini secara segar, memang dia aman ya teman-teman. Namun di sini kami ingin memberikan informasi bagaimana agar lebih aman saja ya teman-teman. Jadi dalam pemberian daun singkong ini tetap semestinya kita layukan terlebih dahulu. Nah pelayuannya bisa saja kita jemur di bawah terik matahari ya teman-teman. Contoh kita ambil di pagi hari, kemudian kita jemur di terik matahari sampai siang hari. Nah itu nanti keadaannya sudah sangat layu, atau kita jemur sampai sore hari, maka itu lebih baik. Atau bisa juga kita layukan dengan secara alami saja ya teman-teman. Mungkin bisa kita letakkan daun singkong ini dengan posisi berdiri, kita letakkan tidak di bawah terik matahari ya, contoh di pinggir kandang ataupun di gudang kita, gudang pakan. Kita biarkan selama 1 hari 1 malam ataupun mungkin 2 hari 2 malam. Nah setelah itu baru kita berikan ke domba. Nah itu tentunya lebih aman daripada kita berikan secara segar setelah diambil ya teman-teman. Maksudnya setelah diambil langsung kita berikan. Nah itu tentu masih memiliki risiko yang sangat besar. Cara yang berikutnya, daun singkong ini bisa kita proses menjadi silase ya teman-teman. Jadi daun singkong ini bisa kita chopper, kemudian setelah dicopper langsung kita masukkan ke wadah, bisa menggunakan tong ataupun plastik. Nah jika menggunakan plastik teman-teman jangan lupa nanti bagian luarnya dilapis dengan karung ya teman-teman. Maksudnya itu agar plastik tersebut tidak mudah bocor apabila nanti dipindahkan ataupun diangkat, maka lebih aman. Atau bisa juga menggunakan silo ya teman-teman, apabila mungkin teman-teman mau buatnya secara banyak, bisa menggunakan silo. Kemudian untuk silase ini juga kelebihannya tentunya daun singkong ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di saat nanti mungkin musim kemarau ataupun musim hujan, teman-teman susah mendapatkan hijauan, maka silase daun singkong ini bisa kita gunakan untuk pakan ternak kita. Domba atau kambing yang terkena racun sianida ini biasanya jarang bertahan hidup lebih dari 1 atau 2 jam ya teman-teman. Biasanya ternak kita itu akan mati 5-15 menit setelah timbul gejala klinis keracunan. Kambing atau domba yang keracunan sianida itu bisa kita amati dari gejala-gejalanya ya teman-teman.
biasanya itu napasnya cepat atau ngos-ngosan, kemudian denyut nadi tidak teratur. Nah, nanti mulutnya itu berbuih dan pupil mata membesar dan juga kejang otot. Kemudian domba atau kambing kita itu sempoyongan. Nah, apabila kita lihat gejala-gejala ini, setelah domba kita ini mungkin kita berikan daun singkong yang segar, tentu ini sudah bisa kita prediksi bahwasanya memang domba atau kambing kita ini keracunan sianida ya teman-teman. Nah, ini menjadi perhatian ya teman-teman, apabila ada kambing atau domba kita yang keracunan sianida dan sudah menunjukkan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, maka ini harus segera secepat mungkin ditangani ya teman-teman. Karena banyak kasus domba ataupun kambing yang sudah keracunan sianida ini sangat sulit untuk disembuhkan, karena memang sifat toksin yang bekerja dan menyebar yang sangat cepat ya teman-teman. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kami mungkin tidak akan memberikan informasi tentang pembuatan silase daun singkong ini ya teman-teman, karena memang kebetulan daun singkong yang barusan kami ambil ini tidak terlalu banyak. Jadi mungkin ini hanya akan kita layukan, dan proses pelayuannya ini agar cepat, ini akan langsung kita jemur di bawah terik matahari. Jadi di pagi ini kita akan jemur di bawah terik matahari, kemudian nanti di sore hari daun singkong ini akan langsung kita berikan ke dombanya, yang tentunya akan kita mix atau kita campur dengan hijauan yang lain. Nah, perbandingannya nanti mungkin sekitar 50% daun singkong yang sudah dilayukan dan 50% lagi hijauan yang lainnya. Atau bisa juga teman-teman memberikan 30%-nya daun singkong yang sudah dilayukan dan 70%-nya hijauan yang lainnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya teman-teman. Namun jika kami di kandang bahari memang jarang memberikan daun singkong ini lebih dari 50% dari biasa pakan yang diberikan. Baik teman-teman, mungkin kita langsung saja kita lihat proses penjemuran daun singkongnya ini ya teman-teman. Nah, cara penjemurannya seperti ini ya teman-teman. Jadi daun singkong ini kita letakkan di tempat yang bisa terkena sinar matahari langsung. Nah, seperti ini di luar ruangan. Kemudian jangan kita tumpuk ya teman-teman. Nah, setelah cuaca terik seperti ini, nah ini dapat kita lihat sebentar saja daun singkongnya sudah layu, dan ini tentunya segera nanti dapat kita berikan ke dombanya ya teman-teman. Namun nanti ini kita pemberiannya di sore hari. Jadi semakin layu daun singkong ini, tentunya racun sianidanya akan semakin banyak berkurang ya teman-teman. Cara ini tentunya sangat efektif karena dapat dengan cepat melayukan daun singkong ini. Nah, seperti ini. Ini di waktu tengah hari ya teman-teman. Keadaannya sudah seperti ini. Sudah lumayan layu. Namun ini akan tetap kita biarkan sampai sore hari ya teman-teman. Nah, setelah dilayukan jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini dari tadi pagi kita jemur sampai sore hari pada asar. Ini sekitar pukul 16. Jadinya sudah seperti ini. Namun yang ini sepertinya hasilnya kurang maksimal teman-teman. Karena memang ini baru saja dibalik. Tadi siang ini lupa untuk dibalik, sehingga sepertinya kurang layu. Kita lihat yang sebelahnya ya teman-teman. Nah, ini dia juga. Seperti ini.
Yang ini hasilnya sepertinya lebih baik ya teman-teman. Ini dapat kita lihat sepertinya sampai hampir kering. Karena tadi yang sebelah sini memang sempat dibolak-balik ketika cuaca sedang terik, sehingga hasil pelayuannya seperti ini ya teman-teman. Bagus. Jadi dalam proses penjemuran daun singkong ini sebaiknya setelah dijemur beberapa jam itu nanti sebaiknya kita balik ya teman-teman, sehingga proses pelayuannya dapat merata dan hasilnya juga lebih maksimal. Ini kita coba berikan ke dombanya ya teman-teman. Ini kita berikan ke dombanya. Nah, ini di palung pakannya dombanya sudah kita berikan rumput sebelumnya. Ini ya teman-teman. Baru kemudian kita campur dengan daun singkong ini. Nah, dia sangat suka ya teman-teman. Walaupun sudah layu seperti ini, dombanya tetap suka. Mari kita berikan untuk dombanya yang lain. Nah, ini juga ya teman-teman, ini juga sudah diberikan hijauan yang lain, rumput odot dengan rumput liar. Kemudian baru kita tambahkan daun singkongnya. Nah, kita lihat sangat lahap ya. Nah, ini juga sangat senang sepertinya teman-teman. Nah, di kandang bahari dalam pemberian daun singkong yang sudah dilayukan, biasanya itu kami lakukan seperti ini ya teman-teman. Itu tetap daun singkong yang sudah dilayukan kami campur dengan hijauan-hijauan yang lainnya. Hal ini kami lakukan agar lebih aman saja ya teman-teman. Nah, daun singkong ini juga bisa dibuat menjadi hay sebenarnya ya teman-teman. Bisa kita keringkan sehingga nanti dia kering seperti kerupuk ya. Mungkin ini dijemur 1 hari lagi sudah bisa kering. Ini aja pun sudah mulai kering. Nah. Jadi bagi teman-teman jangan ragu untuk memberikan daun singkong ini untuk kambing ataupun domba. Yang penting agar lebih aman dia dilayukan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini bisa dijemur dari pagi sampai sore, atau jika hari sangat terik bisa dari pagi sampai siang saja, itu juga sudah cukup. Atau dibiarkan saja layu dengan sendirinya kurang lebih 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sebagai catatan penting dan perlu diingat, untuk domba ataupun kambing yang belum terbiasa diberikan pakan daun singkong ini, sebaiknya jangan diberikan ketika domba dalam keadaan perutnya kosong ataupun keadaan dia sangat lapar ya teman-teman.
Karena hal ini sangat berpotensi untuk membuat kambing atau domba kita tersebut menjadi keracunan. Walaupun daun singkong tersebut sudah kita layukan ya teman-teman. Karena pada umumnya ketika kita mengambil daun singkong ini untuk ternak kita, biasanya kita itu akan mengikut sertakan batang singkongnya ya teman-teman. Nah, ketika proses pelayuan, tentunya walaupun di bawah terik matahari, biasanya itu untuk bagian tangkai daun dan kulit batang itu tidak akan layu ya teman-teman. Biasanya akan tetap basah dan tentunya itu masih tetap mengandung racun sianida. Nah, itulah yang dapat tetap membuat domba kita berpotensi untuk keracunan ketika kita berikan pakan dalam keadaan domba kita perutnya kosong atau dalam keadaan domba kita itu sangat lapar. Mungkin demikian saja informasi yang dapat kami berikan. Semoga saja video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Baik teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.